Kalau nggak ada dalil, nggak boleh dikerjakan. Kan Nabi bersabda SAW dalam hadits yang sahih Bukhari Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang saya mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang nggak ada contoh dari kami, maka amalan itu apa? Tertolak. Jadi kalau orang mengatakan cinta pada Nabi SAW, mestinya dia ittiba, mengikuti Nabi, bukan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Kalau terlihat orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, nggak sholat, mereka sibuk mengadakan maulid. Sebab mereka punya target dengan mengadakan maulid ini apa? Dihapuskan semua dosanya. Ini aja maulidnya aja nggak ada dalilnya, apalagi dihapuskan semua dosa. Dari mana dalilnya? Tapi dia melakukan, Anda bisa lihat. Semua ada membela itu untuk mengadakan demikian. Jadi ada contoh. Kalau nggak ada contoh, nggak boleh kita adakan. Nggak boleh sama sekali. Kalau diadakan juga, berarti beda. Kalau beda, Nabi mengatakan apa? Sesat. Sesat diancam oleh Nabi dengan masuk. Maka setelah itu jangan pernah terganggu dan tergoda omongan sebagian orang, biarpun katanya orang itu masyhur seluruh dunia, biarpun katanya omongannya lembut, kalau sudah mereka mengingkari perayaan Maulid Nabi, waspadalah dengan orang tersebut. Sebab bergembira dengan Nabi kok dilarang. Hati-hati. Dan kami harus tegaskan, karena apa? Ada ahli fitnah ingin merusak umat ini. Orang menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah dilarang, perayaan Maulid Nabi dilarang. Bahkan bukan sekedar dilarang, dikatakan itu adalah bid'ah, itu adalah kesesatan. Kasihan dia. Maka kami ingatkan hari ini, semakin yakinlah Anda bahwasanya bergembira kepada Nabi adalah menumbuhkan kecintaan. Bergembira kepada Nabi adalah hakikat syukur atas apa? Atas apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya, saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid zaman Nabi tidak ada coret, zaman sahabat tidak ada coret, zaman tabiin tidak ada coret, zaman ini ada, lalu diserupakan yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras, zaman Nabi coret, zaman sahabat coret, ya, zaman tabiin coret, zaman ulama coret, zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi, padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Ini dari tahun kapan kita berbicara maulid? Kita jelaskan dalilnya, kita jelaskan kalam ulamanya. Dan tidak ada di alam semesta ini yang anti maulid kecuali satu kelompok saja. Wahabi. Bener, gak ada yang lain. Coba antum cari, datang ke Saudi, cari ma'had, cari zawiyah yang bukan Wahabi, mereka maulidan. Datang ke Suriah, datang ke Yaman, datang ke Kairo, datang ke Alexandria, Asyut. Di sana orang maulid 12 hari 12 malam. Di Mesir, ya, terakhir ditutup pawai, nggak tahu semasa pandemi ini. Ya, Aljazair, Tunis, Libya dulu, sekarang saya nggak tahu. Maroko, Maghrib, semuanya merayakan. Hanya satu kelompok yang nggak, kok berisik sekali nih kelompoknya. Kita jawab, ini dalilnya loh. Inilah ulama yang berkalam. Mereka nggak terima. Ya. Jadi percuma saja kita mengkalamkan, menjelaskan hujah kepada. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli, ya, sangat memahami Quran, hadis itu cara disiplin ilmu usul fikih. Nah, kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Salah Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi, NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan itu Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya, NU itu masuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya, Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir nggak punya suami, saking senengnya tanggalemnya beliau namanya Suwaibah itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau karena pas sholat.
Nanti Selasar Cerebus sudah enggak. Itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi aku saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan. Sudah Suweba kamu pakai saja. Sudah melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anul adzabu yaumal isnan, itu masyhur. Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhal lada an ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadun bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita. Nabi itu umur, anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat ya lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Libanon, Palestina, itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamat Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat matanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak, ini anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bicarakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani, meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di Berjanji, afi ainaihi humratun, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon, saya pernah di pohon itu, pohon nubuah, itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya kan kena kesetong matahari, itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi, itu maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kitab walal iman. Kami itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa, cepat beres nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan, wah saya tadi malu, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malaikat maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khotijah, saya ini takut, itu tadi ada malaikat maut, saya takut. Sama Khotijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, mana Nabi Korean, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali. Nabi terjawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Faghotoni, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari pulang terus bilang ke istrinya, Zamiluni.
Ini secara nahwu agak aneh karena mukhatabahnya perempuan satu, harusnya zammilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri itu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab mudzakkar jamak zammiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi Nabi, karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nah, nanti hati Nabi sampeyan mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu gak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini, karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham, wah Gus Baik ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa, wah sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik, kamu mikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merengut terus, mesti begitu. Kalau kamu nasib baik, sering guyon, mesti orang komentarnya alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak baik, ya itu guya-guyu, jelas kan gitu. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu kitab itu apa, iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah, zammiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini ke makhluk seperti ini? Ya, kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijatul Kubra, termasuk manaqib yang dicintai Mbahmu. Ini Mbah Banyak Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja mas. Saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya. Ya, kata Nabi, nggak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril ini datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku. Kalau bilang Jibril itu ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidhiha. Masyhur itu di riwayat. Pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi. Ya, datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu Nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau Nabi betul itu melihat malaikat betul itu melihat aurat pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah tidak tahu, yang tahu Nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau Nabi tahu, kok ngene nak dites ya. Jadi ini mungkin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas, kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidhiha. Dibuka, temanmu masih mas, lari gitu. Ditutup lagi. Sekarang gimana mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu Nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat itu. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu kalau mau dites istri. Sampai mulai kata tong wedok liya teko mesti bojo bae servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah, Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saat tambahin lagi Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah. Terus gimana Muhammad di perjalanan? Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewain sido jadi Nabi tahu orang. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, Nabi nggak tahu itu Jibril, nggak bilang Jibril. Itu Khadijah senangnya bukan main, karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fa wallahu la yuzika wa abadan la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul maktub wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ini kalau istilah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi Rais Suriah harus hafal katanya gitu. Sonono, syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU.
Kayak kata Mbah Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ada di kiai gitu kan. Itu guyonannya Mbah Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 sudah yakin kalau ini nabi, kemudian nggak tahu bukti berikutnya, makanya terus ini jadi nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Yami ini ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari disebut wakana imro'an tanas sorofil jahiliyah wa yaktubu Injil bil Ibroniyah masyaallah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh, kamu jangan salah paham terus kayak pendeta sekarang. Nggak ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan ya itulah khasnya ulama sudah. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja Nabi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril. Kamu enggak, sebenarnya beliau nggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus allati ja'a bi Musa. Masih pakai bahasa namus, hadan namus allati ja'a bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini, wa iyudrikni yaumukan ansuruka nasron mu'azzar. Andai kan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bila mati-matian. Kapan itu paman? Khina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kayak gimana nih, awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetokno ingsun hum ta kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat. Perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Waraqah. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu Nabi itu sifat madkhin, sifat pujian, bukan sifat naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar, wah ini jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi makanya kita Fathul Bari, syarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan nggak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad atau Nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi yang menurunkan ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang. Sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Mat dari iso jawab ternyata ada Isa. Iya Jibril lapor. Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi, wala taqulan alisein ini fa'ilun dzalika hudan illa ayas. Jadi Nabi sudah, kamu besok datang ke saya tak jawab, karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa ada mengatakan insya Allah. Kalau Nabi itu tahu semua, pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya nggak tahu. Justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali, karena wali itu warasatul anbiya. Ya kudu rada goblok sithik-sithik. Enggak boleh wali kok cerdas, analisis enggak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali itu, maklar. Enggak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, enggak boleh pakai Pak Jokowi petahana, bos gini, enggak boleh. Wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi, Pak Prabowo, biadillah, gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu enggak penting, yang penting boleh ridhanya Allah. Enggak menarik figur-figur seperti itu wali. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria, syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling sering Bahmun itu berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu Nabi? Dia itu orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Makanya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim. Dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena Sofa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeber. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi, ternyata orang keturunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak sama Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim, kamu asal usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya, yaitu lari bena Sofa wal Mar'ah, menceritakan wal Marwah, menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa? Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kitab madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok itu pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror, itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang duriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat, ya sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'aluki bi wa hubbi fayuktabu biha bi inayatillahi nabu fi hisbi. Kalau berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya, karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wabak tufakul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Husolusannya. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah, namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan Abdul Muttalib bin Hasyim terus sampai wa adnanu bila raibin idadawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismaila nisbatuhu wa muntah. Karena berjanji ingin memaklumatkan ini Muhammad, kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Ya, saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad, dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib ini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah, mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus mantra. Sing ngritik yo luwih ora paham. Sudah akhirnya. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adnan bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu tidak orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbab. Muhammad itu enggak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani, karena mereka masih punya sisa-sisa kitab sama. Yaitu yang diceritakan Ka'bil Ahbar. Ya al-haditsus tsani an Yasar bin atau an Ka'bil Ahbar. Qala allamani abi Tawrata ila sifran wahidan kana yaqtimuhu wa yudkhilus sunduk falamma mata bi fatahtuhu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi saya urun nerangkan maulid.
Tapi jangan diundang lagi. Ya, gitu. Pokoknya saya ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepuh ngundang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim ngatur yang alim haram. Kalah tua ngatur sing tua haram. Tapi nak wong tua ngatur sing nom ono kemungkinan halal. Mereka ono kemungkinan sing nom ngatur wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh, waduh cocok ra cocok samina wa ta'na. Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rozin, biasanya Basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 ke 8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah nggak terhitung saya khatam berapa kitab, nggak terhitung karena saya sering ngaji rutin. Sehingga Diba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simpul Duror itu beliau nginduk kitab apa? Diba, masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Diba sama Berjanji lebih ke Tareh, kalau Habib Ali ke Isyak, semuanya baik. Saya baca semua. Saya niru Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan, pernah tak tanya, kenapa kalau Maulid baca 3-3-nya? Ben ke Asobiyah, ben keduman kabeh. Saya itu setengah hafal semua, 3-3-nya setengah hafal semua. Berjanji cerita, Al-Haditsus Diba, yang ini Diba, Al-Haditsus Tsani an Yasabin atau an Kabil Akbar. Kata Kabil Akbar, saya ngaji sama bapak itu Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang tidak diajarkan? Disimpan visunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkal kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Yahudi yang orisinil ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimat madkhin, pujian. Sehingga Israel disebut wa ani faddaltukum alal alam, itu Israel yang bani karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamfobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara, sehingga ketika Allah bilang ya Bani Israel itu khitabnya pada penduduk Medina. Kenapa? Karena penduduk Medina zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan, sehingga disebut ya Bani Israel, he anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara. Jadi suaranya bagus. Itu kalau nggak ditopang al-jamalul akli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi tok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalus sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul akli, kebaikan secara makna. Ya mestinya karena al-jamalul akli, karena al-jamalus sauti itu penyanyi dangdut bisa. Semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknani Diba itu kalau tidak orang alim tidak bisa. Terus tuku terjemahannya tetap paham, bakat itu. Saya teruskan. Falam mama tabi, orang Yahudi itu unik. Wong dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Kabil Akbar, falam mama tabi fatahtu, ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Faidan fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahkan akan ada nabi yang keluar akhirat, mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Kerajaannya itu di Syam. Bareng Kabil Akbar ini sebetulnya menangi Rasulullah SAW, tapi dia nggak mau iman karena nabi itu nggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, tapi masih kurang satu, wa sultanuhu bis Syam. Zaman itu Syria, Libanon, Palestina masih di bawah pasukan salib, pasukan Nazaret. Jika dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad nggak jadi raja di Syam. Jika dia menunda imannya, yuakhiru Islamahu. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Kabil Akbar itu era Sayyidina Umar, karena sudah masuk definisi ketiga wasultanuhu Syam, kerajaannya Nabi ada di Syam. Iman, sekali iman langsung pinter deh.
Wong sedurunge baca kitab samawi banyak. Sehingga Sayyidina Umar kalau mau tanya samawi ya tanya Ka'bul Ahbar. Karena beliau itu Nabi sudah benar maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Rasulullah ketika wafat atau intaqala ila rafiqil a'la itu belum menangi Islam naklukkan mana Palestina. Tapi Nabi itu kasef. Nabi itu nak kasef itu ya lucu. Makanya kalau ada kiai lucu itu ya anggapnya niru Nabi. Nabi itu lucu. Ada sahabat itu gak pati ganteng, pendek gak pati ganteng. Namanya Surakoh. Itu digojlok sama Nabi. Surakoh, bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya Raja Syam, Raja Kaisar. Ya Surakoh ya dianggap Nabi Gujan gitu aja. Nabi Gujan naik cerita. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu. Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh. Jatuh disaksikan Surakoh. Terus ingat, dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Akhirnya sama Surakoh dipakai. Ya tetap orang ganteng, orang ganteng. Padahal tidak pakai mahkota guys. Barang setelah dipakai, kata Umar, ikhla'ah. Itu dicopot. Mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk Baitul Mal. Kata Surakoh, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yaqulu Rasulullah lital bisa walam yaqul litamlika. Kata Nabi hanya ngendikan kamu disuruh pakai, tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasefnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu, la taftahunnal Konstantinia. Kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasefnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Wah itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasef. Kasef itu satu kenyataan yang dipertontonkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu. Atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah ceritani Pak Busro Muqaddas ketika ketua KPK itu lucu. Wah sandinya koruptor saya tambah kacau Pak. Itu kalau bilang uang itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US apa? Dolar. Kalau apel Malang berarti apa? Rupiah. Setelah KPK tahu sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor kalau mau korupsi ini teman-temannya. Loh ini Ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyadap KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek? Ternyata ya gak ada acara pengajian. Ustadz itu maknanya uang. Koruptor saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang nggak ke sini, ini Ustadz sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu nggak ngecek karena pengajian, Ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata Ustadz itu sandi dari makna Pak? Uang, gak kurang ajar gitu, itu Ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap Pak itu Ustadz ini sudah. Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Salman Al-Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf atau belum muharraf. Kalau muharraf orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu, terus kecewa beberapa kali, hasil ketemu pendeta yang benar, sudah kamu tidak usah ngaji sama saya, kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, ke Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada kan? Ini yang ngomong pendeta. Ya terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi. Sandinya pertama layak balus sodako. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana?
Pas itu posisi di Babylon. Babylon sekarang ikut Irak. Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon, kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon, berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam, kemudian sempat hidup di mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritain. Terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang, saya siap jadi budak Anda asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian itu dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali, namanya Salman Al-Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya, walam ya'khud min hasya'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan falam yamussa. Nabi nyentuh saja gak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman, hadhihi waqidah, ini satu alamat. Itu sandi. Gak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadihi sinta, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan nggak ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wayak balus hadiah, tapi walayak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi nggak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sedekah itu apa? Bukan saya ketahui darahnya hadiah ya di tompo. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah nggak mau nerima, kalau hadiah, akhirnya, ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat tuh ya kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wafi katifihil aisar khotamun nubuwah, mislu baidotin nu'amah. Di katifil aisar. Apa kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khotamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman. Itu misubaidotin nu'amah, kayak semacam telur manudara. Wah itu pusing. Waduh, caranya enggak di mana? Dia berkali-kali datang ke situ. Nabi itu orangnya priayi, jadi sering pakai baju. Kalau nabi ini jenengan sering blodor gampang. Ini kan nabi kan sering priayi. Tapi nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ, pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka bajunya. Akhirnya Salman fa'aqabba alaihi, bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan amantu bika ya Rasulullah. Karena ada 3 alamat. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kitab. Makanya di awal-awal Islam, ahli kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti enggak boleh. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih makan kitab apa? Samawi. Jadi kita fair saja. Yang salah ya salah, yang benar gini apa? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi kita begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu yang jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua, ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasulullah hati-hatinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang pokoknya salah. Kalau tidak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, paham. Jadi Nabi itu fair, kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Waqulu amanna billah wa ma unzila ilaihi. Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus persinggungan Nabi dengan Yahudi Nasrani itu unik.
Terus diantara lagi yang ditulis itu wasolat kiblaten, dan Nabi pernah sholat di dua kiblat. Ternyata betul. Kita tahu Nabi sholat di Ka'bah, ketika di Madinah diminta sama Allah disuruh sholat ke Baitul Maqdis, dan itu kiblatu Anbiya. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman karena sesuai definisinya wa annahu sholla al-kiblaten. Nah, alamat-alamat seperti ini orang sudah, lah itu di bab berjanji. Itu fasih betul menerangkan itu. Jadi saya bilang kalau Simtud Duror itu madainya isek luar biasa, brontonya Habib Ali. Sampai ketika beliau baca sholawat itu tidak kayak sampean. Sampean baca sholawat, sholawati sitok wis tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tubdo bil hawa. Itu sholawat sing kena go nyaur utang kabul kajate semuanya gitu. Sholawatnya sekali permintaannya panjang ya. Kalau Habib Ali enggak, makanya saya suka sama sholat beliau. Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Dengan sholawat ini rohnya yang membaca sholawat sambung sama rohnya Rasulullah SAW. Barokahnya sambung menjadi mencintai. Barokahnya mencintai fayuk tabu ya biinayatillah fi hisbi. Barokahnya mencintai ditulis termasuk umatnya Rasulullah SAW. Nah, sholawatnya sampean kan enggak seneng tanhalu bil uqad, semua problem hilang. Watan farjibil kurab, semua kesusahan hilang. Watu bil hawa cek kabul kajate. Watu nalu biro kasil sing seneng-seneng. Wis pokoknya sudah. Saya itu ya kadang iskalnya sholawat isi kok jaluane cek akeh. Ya tapi itu tetap baik ya. Piro-piro tawasule mbek sholawat aku kawi ngoten mawon nggih. Jadi tetap baik gitu. Tapi ya ndak kelasnya yang sholatan ya tasgaruhul musolli alaihi. Ini sudah sholawat sek. Pokoknya butuhnya sambung aja. Sampean butuhnya kabul. Ya tidak apa-apa lah. Kira-kira tawasul lebih sholawat ora be gunung kawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih. Semoga kita semua tercerahkan mengenai Maulid Nabi. Jika ada yang membidah-bidahkan, supaya kita jangan terpancing, sehingga kita bisa menyadari sepenuhnya bahwa Maulid Nabi itu adalah sebuah sunnah, dan itu sangat dianjurkan oleh para ulama. Sudah sepantasnya kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan, jangan lupa untuk like, subscribe, serta komen channel Putra Jos ya. Oke, begitu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.